Saya boleh bertanya duluan gitu kepada Anda? Aku yang bertanya ya, boleh nggak? Silakan. Kenapa sih hari mualaf ini aku dengar-dengar tanggal 25 Desember akan merayakan hari mualaf sedunia? Oh, kaget abangnya. Bang, ya itu udah 3 tahun yang lalu. Ya, 3 tahun yang lalu di situ ada deklarasi tanggal 25 itu ditetapkan menjadi Hari Mu'alaf sedunia. Ya, ini juga dari ide para mu'alaf yang mana mereka setiap tanggal 25 itu mereka merayakan bersama keluarga mereka, merayakan Natal di zaman dulunya, kan gitu. Nah, sekarang mereka yang telah menjadi mu'alaf hilang dong perayaannya. Nah, maka dari itu untuk menggantikan momen tersebut, maka ditetapkan tanggal 25 itu agar momennya tidak menjadi hilang. Nah, cuma mereka merayakan sesuatu yang berbeda. Kalau Kristen merayakan Natal, kalaunya para mu'alaf ya dan umat Islam itu merayakan apa? Merayakan Hari Mu'alaf. Jadi kayak gitu. Saya kembali mengumumkan bahwa Hari Mu'alaf akan diperingati tanggal 25 Desember. Ya kan, tanggal 25 Desember sebagai Hari Mu'alaf Arab, nggak ada. Atau Hari Mu'alaf sedunia, nggak ada. Justru kita ini menjadi terkesan tasyabuh, terkesan jahil, terkesan provokasi. Mereka tanggal 25, kita tanggal 25. Ya, sementara Rasulullah SAW sendiri, banyak para sahabat Rasulullah itu dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani yang mereka kemudian masuk Islam. Tidak ada, wahai sahabat-sahabatku, marilah kita rayakan tanggal 25 sebagai Hari Mu'alaf sedunia. Saya sebagai insan pribadi tentu banyak salah kalau misalnya ada para guru yang mau menegur saya, memberikan saya pencerahan, dasar dan dalilnya di mana tanggal 25 itu adalah Hari Mu'alaf sedunia. 25 Desember mau ditetapkan sebagai Hari Mu'alaf sedunia. Salam, APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Kalau 25 Desember dipermasalahkan, tolong buat kalendermu sendiri. Serius ya, gue capek banget debat muter-muter, tapi yang dipakai muter-muter itu selalu logika debat yang bolong. Belakangan ini lagi rame banget isu kalau tanggal 25 Desember mau ditetapkan sebagai Hari Mu'alaf sedunia. Ini for your information ya guys, ini tuh bukan ketetapan dari pemerintah, bukan, tapi ada kayak ulama, ustadz, penceramah, siapapun itulah ya, anything you name it, itu tiba-tiba kayak memprovokasi bahwa 25 Desember itu mau dijadikan sebagai Hari Mu'alaf sedunia. Kata gue kayak, kenapa harus ngeganggu tanggal 25 Desember umat Kristen Katolik gitu loh? Kenapa hari raya kita itu selalu oyak-oyak gitu loh? Sedangkan hari raya lulu orang tuh gak pernah ada yang ngoyak-ngoyak. Ini pembahasannya agak sensitif ya, tapi coba tarik nafas dulu. Kita pikirin pakai kepala, jangan cuma pakai emosi. Sebelum ribut terlalu jauh, gue pengen tanya dan pengen kasih tahu ke kalian. Kita itu sebenarnya lagi pakai kalender apa sih? Kalian ada yang tahu gak? Kita semua satu dunia ini sedang menggunakan kalender Gregorian. Nentuin tanggal gajian, tanggal bonus, tanggal nikah, tanggal traveling, tanggal healing, tanggal libur, tanggal ini, tanggal itu semua pakai kalender Gregorian. Kalender Gregorian ini dibuat sama Paus Gregorius 13. Iya, Paus, pemimpin gereja Katolik. Bukan ulama, bukan cendekiawan muslim, bukan hasil musyawarah ormas Islam. Tapi kalender Gregorian ini dipakai sama semua umat. Termasuk dipakai sama umat Islam, sama negara-negara bermayoritas Islam. Kalau mau ekstrim, sekalian, jangan ganggu 25 Desember hari Natal umat Kristen Katolik. Jangan, bikin kalender lo sendiri. Bikin tahun Masehi lo sendiri. Bikin bulan lo sendiri, bikin tahun lo sendiri. Jangan pakai Senin sampai Minggu, jangan pakai Januari sampai Desember. Karena kalender yang kalian pakai selama ini itu adalah kalender Kristen Katolik. Karena semua itu adalah produk sejarah Barat dan itu yang kalian gunakan. Kalender Gregorian itu dipakai bukan karena agama, bukan karena ada agama-agama tertentu, bukan karena yang buat orang Paus Katolik, bukan. Tapi karena praktis, disepakati global, dipakai untuk sains, ekonomi, perdagangan, lain sebagainya. Terus soal Hari Mu'alaf itu, ini juga harus diluruskan ya. Nggak ada yang menetapkan 25 Desember itu sebagai Hari Mu'alaf sedunia. Itu bukan aturan pemerintah, itu bukan ketetapan pemerintah. Nggak ada aturan resmi apapun, itu bukan aturan aturan Menteri Agama, bukan Perpres, bukan Kepres. Itu cuma narasi medsos, itu cuma potongan ceramah, itu framing liar, dan itu cuma klaim sepihak. Koreksi kalau gue salah ya. Tapi setahu gue mu'alaf itu adalah orang yang dari agama lain itu pindah ke agama muslim, ya kan, disebutnya sebagai mu'alaf. Orang yang masuk jadi Islam itu adalah tergantung hidayah, kemauan sendiri, keyakinan pribadi, keyakinan relasi dirinya dia dengan Allah. Jadi kalau itu iman yang udah lo pilih sendiri tiba-tiba runtuh cuman karena 25 Desember adalah hari Natal, itu iman lo patut dipertanyakan sayang. Kalau iman lo bisa runtuh cuman karena tanggal, iman lo bisa runtuh karena 25 Desember hari Natal, itu kayaknya iman lo yang patut dipertanyakan. Indonesia itu negara majemuk. Indonesia itu bukan negara dengan satu emosi. Kita boleh beda iman, tapi nggak boleh beda akal sehat. Kalau mau marah, ya marah yang cerdas. Hari Mu'alaf sedunia yang jatuh pada tanggal 25. Perlu diketahui bahwa pada tanggal 25 Desember telah ditetapkan menjadi Hari Mu'alaf dunia. Energi Mu'alaf itu dakwah. 25 Desember kita laksanakan sebagai Hari Mu'alaf sedunia. Takbir. Allah Akbar. Allah Akbar.
nasionalitasnya dari Hari Mu'alaf Sedunia tanggal 25 Desember tahun 2000 wabarakatuh. Ahli-ahli agama Islam untuk menetapkan tanggal 25 Desember sebagai Hari Mu'alaf Sedunia. Setelah kita melihat aktiviti yang lewat di media sosial, khususnya TikTok, ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh beberapa ustadz bahwa kenapa tanggal 25 Desember dipilih. Dari penjelasan ustadz tersebut bahwa mempunyai nilai historis, di mana ada seorang mualaf yang berasal dari kota Makassar, Kandiru untuk masuk ke agama Islam, sehingga dengan berbagai diskusi dan hasil kajian-kajian yang panjang oleh beberapa tokoh-tokoh Islam, sehingga menetapkan tanggal 25 Desember, hal ini muncul reaksi dari berbagai kalangan masyarakat, bahwa yang mempermasalahkan tanggal 25 Desember, bertepatan dengan hari besar keagamaan, salah satu agama yang ada di Indonesia. Dampak sosial dari kebijakan-kebijakan beberapa tokoh agama ini. Dalam berkehidupan sosial ini, kita saling berinteraksi sesama teman-teman dari agama-agama lain, seperti Nasrani, Hindu, Buddha, dan itu menuai beberapa pertanyaan dari mereka. Beberapa alasan yang dikemukakan tadi oleh ustadz tersebut, tujuannya ingin bahwa di tanggal yang sama, para mualaf sedunia ini tidak lagi merayakan hari raya mantan agama. Itu tujuan pertama. Bahwa seseorang yang sudah menyatakan diri dari agama A berpindah ke agama B, itu sudah mempunyai perhitungan yang sangat matang. Dia sudah mengukur dampak positif dan negatifnya. Dia sudah mengukur apa yang dia alami ke depan. Dia sudah menetapkan hati untuk pindah keyakinan. Bahkan ustadz tersebut juga menyampaikan bahwa ini merupakan hari raya bagi para mualaf. Bagi saya ini kapasitas sepenuhnya untuk membahas dari sisi agama, karena saya bukan ahli dalam agama, tetapi dalam kehidupan sehari-hari saya pernah mendengar kajian dari beberapa yang pada saat itu kondisi di Madinah ada hari-hari besar, ada ketetapan hari-hari keagamaan, ada tradisi-tradisi keagamaan yang beriringan yang sama. Rasulullah menyarankan untuk menyelisihi. Apabila ada agama lain yang mempunyai hari agama di tanggal 19 Januari, merayakan hari keagamaan kita di tanggal 19, itu Rasulullah menentang keras. Karena harus menyelisih dari agama lain. Bahkan ada yang bilang hari raya mualaf sedunia, bahwa itu sangat menyelisihi dari sunnah yang diajarkan kepada, bahkan ada sebagian ulama yang memfatwa bahwa 25 peringatan ini adalah suatu bidah, artinya berlebih-lebihan dalam beragama. Barang tentu hari raya dia itu tetap pada Idul Fitri dan Idul Adha. Jangan menambah-nambah bahwa ini menjadi hari raya untuk para mualaf. Sebagai masuknya dia ke agama Islam, ini tidak ada. Artinya ada sebagian ulama yang memfatwa bahwa ini adalah bid'ah. Menetapkan 25 Desember sebagai hari mualaf sedunia. Yang kedua, apa yang diajarkan Nabi itu sudah mengajarkan nilai-nilai toleransi dalam beragama. Berdakwah boleh, kita mengajak orang itu boleh, tapi tidak ada unsur paksa. Tidak ada mengganggu keyakinan orang lain. Apa yang Nabi ajarkan bahwa kita harus menyelisih dalam hari-hari keagamaan dengan agama lain itu mengajarkan kita toleransi dalam kehidupan beragama. Mungkin itu saja penjelasan saya. Tapi apa yang banyak muncul di media-media sosial. Mungkin itu sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang membuat statement bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari mualaf sedunia. Ya, kalau dari saya, menurut logika yang paling sederhana, agama itu adalah untuk merubah agar akhlak manusia itu menjadi lebih baik. Apabila ajaran agamamu sudah bisa merubah akhlakmu menjadi lebih baik, penuh toleransi, lemah lembut, andap asor, welas asih, penuh kasih sayang, dan bermanfaat untuk seluruh umat seluruh dunia, serta bermanfaat untuk kemaslahatan di atas dunia. Tidak perlu orang lain itu diajak untuk masuk ke ajaran agamamu. Mereka otomatis akan secara ikhlas dan legowo untuk masuk kepada ajaran agamamu. Begitu, tidak perlu mengajak. Bukankah nabimu itu tidak pernah mengajak, tapi dia mencontohkan ajaran agamanya kepada umatnya. Salam budaya, rahayu. Komentar saya yang kedua, ini saya tujukan kepada mereka-mereka
oknum-oknum yang muncul di sana mulai menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari mualaf sedunia. Saya mau katakan demikian. Anda mau ingin membuat tandingan dengan perayaan kelahiran Yesus Kristus? Apakah Anda ingin membuat tandingan? Ini sudah dimulai dari waktu-waktu yang lalu. Di sana dikatakan bahwa pantang bagi kita untuk mengucapkan selamat Natal bagi umat beriman Kristiani. Dilarang. Inilah rentetan persoalannya, rentetan peristiwanya. Jadi mulai dengan pelarangan mengucapkan selamat Natal. Akhirnya sampai pada titik ini muncullah di sana sebuah ketetapan, sebuah penetapan yang dilakukan oleh segelintir orang yang di sana mereka bilang tanggal 25 Desember ditetapkan sebagai hari mualaf sedunia. Maka pertanyaan saya, apakah Anda ingin menandingi perayaan kelahiran Yesus Kristus? Kalau Anda ingin menandingi, silakan saja. Silakan saja diambil hari-hari raya yang lain dalam gereja untuk membuat perayaan-perayaan baru di sana. Silakan saja. Yesus Kristus tetap lahir ke dunia dan perayaannya dikenang, dirayakan oleh umat beriman Kristiani. Teristimewa yang terus mempertahankan tradisi ini adalah gereja Katolik. Perayaan ini tetap berjalan, tidak ada pengaruhnya. Silakan Anda membuat perayaan-perayaan tandingan pada masa itu, pada tanggal itu. Silakan saja. Yesus Kristus penyelamat dunia tetap lahir, dan kelahirannya itu dirayakan setiap tahun pada tanggal 25 Desember. Jadi kalau Anda membuat perayaan-perayaan tandingan di tanggal-tanggal perayaan gereja, silakan saja, tidak ada pengaruhnya bagi gereja. Tidak ada pengaruhnya bagi gereja. Jangan berpikir bahwa dengan penetapan tanggal itu lalu iman gereja menjadi ciut. Tidak akan terjadi. Iman gereja, iman akan Yesus Kristus semakin teguh. Semakin teguh kami dalam mengimani Yesus Kristus. Dan kepada mereka-mereka yang mulai menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari mualaf sedunia, saya mau mengajak Anda berpikir demikian. Anda itu perlu sadar, perlu paham bahwa Anda sekalian itu hidup di dalam kalender gereja. Kalender gereja lah yang dipakai di seluruh dunia. Itu perlu Anda sadari dan Anda pahami terlebih dahulu. Jadi Anda sibuk menetapkan perayaan ini, perayaan itu, silakan saja. Tapi satu hal sebagai catatan bagi Anda sekali itu harus sadar bahwa Anda itu hidup di dalam kalender gereja. Dan kalender yang kita hidupi setiap harinya ini adalah kalender Gregorian. Itu khas kalender di dalam gereja Katolik. Dan kalender ini sebagai atau yang menetapkan adalah Paus Gregorius yang ke-13 pada tahun 1582. Memperbaiki kalender Julian. Jadi dasarnya jelas, kalender yang dipakai oleh dunia ini adalah kalender Gregorian dari Paus Gregorius yang ke-13. Jadi ini khas kalendernya gereja Katolik. Maka Anda di sini berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan hal-hal yang lain. Sadari bahwa Anda itu hidup di dalam kalender gereja. Selamat Hari Mualaf Sedunia. Salah, bukan Hari Mualaf Sedunia. Hari Mualaf se-Indonesia, karena cuma di Indonesia saja. Kalangan-kalangan muslim yang di Indonesia saja yang mengakui itu. Dunia mana yang mengakui? Jangan karang-karang. Dunia mana yang mengakui itu? Hanya di Indonesia saja. Muslim-muslim yang di Indonesia saja yang mengakui itu sebagai Hari Mualaf. Jadi jangan bilang Hari Mualaf sedunia, se-Indonesia. Ya? Terima kasih. 25 Desember kita nyatakan hari mualaf. Kalau orang sadar, orang mengerti, orang cerdas, orang punya pikiran, tanggal 25 Desember bukanlah hari lahirnya Yesus Christ, maka ini justru lahirnya. Natal sejati itu inkarnasi Kristus yang diberitakan, bukan kalender yang diperdebatkan, saudara. Kita perdebatkan tanggal 25 atau tidak, ya urusan amat. Yang penting, saudara, Yesus sudah datang, saudara, dan menyelamatkan kita. Waktu malaikat Tuhan, saudara, datang dan menyampaikan tentang kelahiran Yesus kepada para gembala. Di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 dikatakan bahwa lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, saudara. Kesukaan besar itu dari kata kara, saudara, yang artinya joy atau sukacita. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, sukacita besar untuk seluruh bangsa. Kabar tentang apa, saudara? Di ayat 11 bilang, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, saudara. Ya, soal pastinya tanggal berapa,
saudara, memang itu ada pro kontra, tapi bukan itu yang kita perdebatkan. Yang kita harus tahu, Alkitab mengatakan, saudara, bahwa juru selamat itu datang, saudara, ke dalam dunia. Inkarnasi, Allah menjadi manusia. Yesus itu kan Allah, saudara. Alkitab berkata, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah gelar bagi Yesus. Yesus adalah Allah. Allah menjadi manusia. Jadi susah memperdebatkan soal dia datang tanggal berapa. Yang paling penting, dia sudah datang, saudara, diberkati oleh Tuhan. Itu jauh lebih penting, ya. Saya lihat juga di TikTok, ya, Pak Egy Sujana yang mengatakan tanggal 25 Desember itu adalah hari mualaf sedunia. Aduh, tanggal 25 Desember itu kabar sukacita bagi kami semua, karena Sang Juru Selamat, saudara, Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Jadi tidak usah memperdebatkan soal, ya, kapan Yesus datang, tanggal berapa, ya, Yesus lahir tanggal berapa, Natal yang benar itu tanggal berapa. Tidak usah persoalkan soal itu, karena Natal sejati tentang inkarnasi. Natal sejati tentang Yesus yang adalah Allah, Yesus yang adalah Tuhan menjadi manusia. Dan dia bilang dalam Matius pasal 20 ayat 28, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani dan memberikan nyawanya, memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Natal sukacita besar, ayo kita bersukacita, saudara, karena Tuhan Yesus Kristus, ya, datang ke dalam dunia menyelamatkan saya dan saudara. Soal tanggal urusan amat, yang paling penting dia juru selamat kita. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagian orang telah menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari mualaf sedunia. Karena itu saya merasa penting untuk memberikan sedikit komentar. Nah saudaraku, syukurlah karena dengan ditetapkannya tanggal 25 Desember sebagai hari mualaf sedunia, maka kami bisa merayakan hari raya di tanggal yang sama dengan makna yang berbeda. Nah saudaraku, saya hanya mau mengingatkan bahwa penetapan ini sama sekali tidak menggeser makna dari Natal itu sendiri. Dan yang lebih penting, tidak menggeser iman kami kepada Putra Natal, yaitu Yesus Kristus. Nah saudaraku, ingat bahwa Natal adalah hari di mana Allah yang kudus menjadi manusia, agar manusia berdosa mendapatkan keselamatan melalui Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Sangat lucu. Suma dan kawan-kawan, Zulkifli, Refli Harun dan kawan-kawan menetapkan tanggal 25 Desember merupakan hari mualaf sedunia. Oi, mikir. Pertama bikin kalender baru. Yang berikutnya, coba Anda hitung di Indonesia, setiap tahun yang hijrah dari Muslim ke Kristen itu berapa persen? Pikir, Pak. Lucu. Ngaur bin ajaib. Salam akal sehat. Tanggal 25 Desember kita nyatakan hari mualaf. Kalau orang sadar, orang apa tidak ada lagi tanggal yang lain, Pak Ustadz? Harus tanggal 25 ya. Nanti hari wafat kekristenan, wafat Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Hari apa lagi tuh? Hari kualat. Hari mualaf, hari kualat. Iri ya, cuma kami yang rayain tanggal 25 kelahiran Yesus. Tapi setahuku dunia juga merayakan hari kelahiran Yesus Kristus 25 Desember. Arab pun gitu juga. Aduh, Ustaz. Viral akhir-akhir ini atau beberapa hari ini tentang beberapa oknum yang mengatakan bahwa tanggal 25 Desember itu akan dijadikan sebagai hari mualaf. Kemudian ini memicu kontroversi yang memicu tanggapan-tanggapan dari berbagai kalangan, ya. Perumpamaan orang muslim itu seperti lebah, ya. Masalul muslimin kamasalun nakhl. Nah, jadi orang-orang muslim itu sifatnya seperti lebah. Di antaranya muslim itu tidak boleh menjadi biang kerok dimanapun dia berada, karena begitulah sifat lebah. Lebah itu di mana dia bertengger atau di mana dia bergelantungan, pantang menjadikan ranting itu patah, ya. Jadi lebah tidak pernah membuat rantingnya patah. Artinya muslim itu tidak boleh menjadi biang keributan, biang kericuhan, biang kontroversi, ya. Kita harus menghormati sesama kita harus menghormati orang lain yang tidak sama dengan kita.
Shalom umat Kristen terkasih, puji Tuhan kita bersyukur sampai hari ini kita masih ada, siap-siap mau menyambut Natal 25 Desember. Kemarin heboh berita bahwa 25 Desember adalah hari mualaf sedunia. No. 25 Desember adalah hari selamat, hari pemberitaan Injil, hari semua orang Kristen membuka gereja karena banyak jiwa-jiwa dari gelap akan ditarik menuju terang yang ajaib, dan gereja harus siap menampung khusus minggu ini dan juga seterusnya. Khusus 25 Desember bisa dipakai Allah menjadi hari di mana banyak orang-orang yang dikuasai setan selama ini akan bertobat dan diselamatkan oleh Tuhan, karena Tuhan adalah juru selamat satu-satunya. Tetap semangat rayakan Natal, tetap semangat beribadah dan percaya bahwa orang Kristen sekalipun ada tantangan serangan apapun, Allah di pihak kita, dan kalau Allah di pihak kita, percayalah kita lebih daripada pemenang. Ingat, setia di gereja masing-masing, nikmati firman Tuhan, pujian penyembahan, cinta gerejamu, cinta semua gereja yang bukan gerejamu, karena pada prinsipnya gereja apapun kita saudara, kita harus bersatu. Indonesia bangkit, Injil menyala. Nanti 25 Desember lebih dahsyat, hari pertobatan, hari selamat, hari orang dipulihkan Tuhan. Ingat, tidak usah balas dengan yang aneh-aneh, selain balas dengan kasih, doa, dan pemberitaan Injil. Saya Pendeta Melato menyampaikan ini. Semangat umat Kristen sejati. God bless you all. Gue tuh sebagai muslim dari lahir, jujur gue tuh bingung lihat kelakuan mualaf. Kenapa nonis kalau jadi mualaf bukan jadi pinter, malah banyak yang jadi tolol. Ada yang jadi mualaf bukannya fokus sama Islam agama barunya, malah fokus jelek-jelekin agama sebelumnya. Kayak si Dodi Setan dan kawan-kawan itu. Ini ada lagi nih baru-baru ini, jadi mualaf langsung hancurin simbol salib di kuburan. Ada apa dengan mualaf? Kenapa jadi mualaf bukan jadi pada pinter, malah jadi pada tolol? Mendingan lu pada dibalik lah ke agama sebelum lu. Ngotor-ngotorin Islam aja lu. Bang Permadi, Don Ditan dan kawan-kawan itu sudah nyaman di agama Islam. Don Ditan dan kawan-kawannya tidak akan mungkin balik ke agama mereka yang lama. Karena mereka ini beragama bukan untuk mencari Tuhan, tetapi mencari cuan. Kalau mereka balik ke agama mereka yang lama, dagangan mereka tidak akan laris. Karena mohon maaf, banyak sekali orang Islam yang menyukai dagangan mereka. Jadi sepertinya sulit bang kalau mau mereka balik lagi. Karena pasarannya jelas di situ.